Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita langsung mulai aja. Yang tidak berkesempatan atau telat nanti masuk bisa menonton rekaman di link yang akan diberikan oleh admin. Pada pertemuan kemarin, alhamdulillah kita telah membahas mengenai bait pertama hingga bait ke-7. Bait pertama hingga bait ke-7. Nah, alhamdulillah sekarang kita membahas, insyaallah akan membahas bait ke-8. Nah, kemarin kita telah membahas sifat-sifat Allah yang masih belum semua gitu ya. Jadi di bait ke-8 ini kita akan tamatkan di bait yang ke-8 bersama dalil-dalilnya juga. Nah, di sini bisa dilihat di share screen atau bisa juga dibuka langsung di PDF-nya. Sifatun sab'atun tantazimu. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Di situ itu bait ke-8 yang artinya apa? Sami'ul, maha mendengar, al-basiru, maha melihat, wal mutakallimu, maha berbicara. Kemudian lahu sifatu sab'atun tantazimu. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah ini memiliki 7 sifat yang tersusun. Nah, maksudnya apa 7 sifat yang tersusun? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi kita akan bahas juga seperti pertemuan yang kemarin, yakni membahas setiap sifat-sifatnya beserta dalil-dalil, entah itu dalil Al-Quran atau dalil hadis. Intinya, insya Allah karena ini masalah akidah, kita bawakan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat, entah itu Al-Quran atau hadis yang sahih. Pertama, sama. Allah itu maha mendengar. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya manusia. Sama, kita aja mendengarnya kita nih manusia dengan mendengarnya harimau, mendengarnya hewan, itu berbeda dari segi pendengarannya. Entah pendengarannya itu jarak jauh atau pendengarannya itu terbatas di beberapa jarak. Nah, itu berbeda kita dengan hewan saja. Bahkan kita dengan sesama manusia gitu, itu berbeda-beda dalam segi pendengarannya gitu. Apalagi kita seorang manusia dengan Allah, pasti pendengarannya berbeda. Karena apa? Karena Allah ini laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Allah ini tidak ada yang menyerupainya, entah itu di bumi atau di langit. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan yang baru, yaitu apa yang baru? Makhluk-makhluknya berbeda. Tapi intinya Allah ini maha mendengar. Nah, kebalikan dari sifat ini adalah as-samamu. Apa itu? Yang berarti tuli. Nah, itu kebalikannya. Apa dalilnya? Quran surat Ad-Dukhan ayat 6. Sebenarnya gitu, innallaha sami'un alim ini banyak gitu ya di beberapa ayat, tapi saya bawakan Quran surat Ad-Dukhan ayat 6. Silahkan catat gitu. Jadi as-sama dalilnya ini surat Ad-Dukhan ayat 6. Bagaimana ayatnya? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah. Dia itu siapa? Allah. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dalilnya. Jadi sudah jelas gitu bahwa ini mempunyai sifat wajib yaitu sama. Apa dalilnya? Quran surat Ad-Dukhan ayat 6. Kemudian basar. Allah maha melihat. Kan di baitnya sami'un basirun ya. Sami'ul basiru. Nah, al-basir itu apa? Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Allah itu terbuka, semuanya Allah bisa melihat. Bahkan semut yang kecil pun bisa Allah lihat. Bakteri yang sangat kecil pun bisa Allah lihat. Sedangkan kita manusia, kita dihalangi oleh tembok saja sudah tidak bisa melihat itu. Dihalangi tembok aja. Tapi Allah itu masih bisa melihat.
Bahkan sekecil apapun itu benda, Allah masih bisa melihat. Itulah yang dimaksud Allah Maha melihat. Berbeda melihatnya dengan manusia. Lagi-lagi apa? Karena Allah ini mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Apa dalilnya bahwa Allah ini mendengar, bahwa Allah ini melihat? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum man anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, dijelaskan lagi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ini berbeda dengan makhluknya, dan Allah ini maha melihat lagi, maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalilnya. Quran Asy-Syu'ara ayat 11. Kebalikannya apa? Al-ama, yaitu apa? Buta. Nggak mungkin Tuhan itu buta, nggak mungkin gitu. Maka misalnya kalau ada Dajjal yang ngaku Tuhan gitu, dan mata sebelahnya itu buta gitu, nggak mungkin Tuhan itu buta. Meskipun mata yang lainnya bisa melihat gitu, tapi tidak mungkin Dajjal itu buta. Kalaupun Dajjal itu Tuhan, tidak mungkin seorang Tuhan berkeliling-keliling dunia. Karena apa? Karena bisa langsung melihat seluruh sekeliling dunia gitu, nggak perlu berjalan-jalan dari satu kota ke satu kota. Sedangkan Dajjal melakukan itu gitu. Dajjal itu berjalan dari satu kota ke suatu kota. Maka jelaslah Dajjal itu bukan Tuhan. Maka jelaslah Yesus atau Isa itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus atau yang diyakini oleh agama lain ini manusia bentuk. Sedangkan menurut akidah kita, pemahaman Islam kita, iman kita, itu Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia itu dianggap sebagai Tuhan, maka apa bedanya dengan manusia lain? Nanti ada argumen manusia lain itu mempunyai ibu dan bapak, sedangkan Yesus itu tidak mempunyai bapak. Apa bedanya dengan anak hasil jinah? Anak hasil jinah juga tidak mempunyai bapak, tidak bisa dinasabkan kepada orang tuanya yang laki-laki, tapi dinasabkan kepada ibunya. Apa bedanya gitu? Terus kenapa kalian tidak menuhankan Adam itu? Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kenapa hanya Yesus aja yang kalian tuhankan? Itu menurut akidah kami gitu. Silahkan kita umat Islam bertoleransi, tapi dalam akidah kita perlu jelaskan. Jadi jangan jangan abu-abu akidah itu. Harus hitam atau putih. Kita jelaskan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Menurut agama kami, dan saya yakin, kami yakin agama kami lah agama yang benar, bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar. Selain itu berarti salah. Itu menurut agama kami. Jangan dicampur aduk gitu. Oh, harus toleransi, nggak bisa kalau gini. Misalnya harus toleransi terus kita harus menghargai, nggak bisa. Ini masalah akidah gitu. Toleransi itu dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah. Jadi kalau dalam masalah akidah harus jelas, ini Tuhan, ini bukan. Harus jelas, karena kita apa dalam syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, apa syahadat itu tidak toleransi? Ya enggak kan? Karena itu menafikan gitu. Lam itu lam nafi, menafikan nafiyal jins, menafikan hal-hal yang lain. Pokoknya tidak ada satupun Tuhan selain Allah. Itu udah jelas dari syahadat aja gitu ya. Nah, itu Quran Quran surat Asy-Syu'ara yang menjelaskan atau dalil bahwa Allah ini melihat. Dan ya kalau dalam segi bahasa yang sopannya itu sopannya itu firman. Karena kalau misalnya Allah berbicara itu kurang sopan lah, kurang etis. Tapi Allah berfirman biasanya. Kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan berbicara saja. Baik, nah apa dalilnya Allah itu berkalam atau Allah itu maha berfirman gitu ya? Quran surat An-Nisa ayat 164. Jadi dalam akidah umat Islam tuh pasti ada kitabnya. Pasti ada dalam kitabnya. Sedangkan agama-agama lain disuruh nunjukin bahwa Yesus itu
mengakui bahwa dirinya Tuhan dalam kitabnya saja dia tidak bisa menemukan. Tetapi kalau Islam itu pasti ada dalam Al-Quran. Nih, kita menyebutkan bahwa Allah ini maha berfirman, pasti ada dalilnya, pasti ada dalam kitabnya Al-Quran. Kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quran, umat Islam, mengikuti kitab kita. Coba agama lain, ikutilah kitabnya. Ikuti kitabnya, pasti akan ujung-ujungnya pasti akan ke Islam juga. Ini dalil Quran surat An-Nisa ayat 164 Al-Kalam. Allah itu maha berfirman berkalam itu ya. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi nabi dan rasul yang 25 ini hanya nabi dan rasul yang diwajibkan kita hafal, atau nabi dan rasul yang memang kisahnya sudah masyhur dalam Al-Qur'an gitu, atau dalam hadis. Sedangkan ada nabi dan rasul di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada sebanyak lebih dari 100.000 rasul atau nabi gitu ya. Lebih gitu. Jadi ada rasul dan nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian dilanjut lagi ayatnya, dan Allah telah berbicara dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan langsung. Nah, jadi memang mukjizat Nabi Musa ini, maksud langsung ini dia bisa berbicara langsung terus dijawab oleh Allah. Tetapi dia tidak tidak langsung secara kasat mata gitu ya. Jadi Musa ini ada tabir juga, ada tabir atau hijab yang menghalanginya berbicara atau berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha, langsung berbicara dengan Allah. Sayyidina Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat Allah langsung dengan mata kasat matanya, sedangkan Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak melihat langsung dengan matanya, tetapi berbicara langsung, berkomunikasi secara langsung. Ini perbedaan pendapat di antara sahabat gitu ya. Tapi intinya Nabi Muhammad mukjizatnya bisa berbicara langsung dengan Allah, langsung di situ. Sedangkan Nabi Musa masih ada tabirnya. Nah, masih ada tabir di antara mukjizatnya. Nah, kebalikan dari al-kalamu atau Allah Maha al-mutakalimu ya, Allah Maha berfirman, itu apa? Al-bakamu. Apa artinya? Yaitu bisu. Allah itu tidak mungkin bisu. Kalau Allah bisu, mana mungkin ada Al-Qur'an gitu kan? Al-Qur'an itu kalam Allah, firman Allah gitu ya. Nah, kemudian di bait di situ ada lahu sifatun sab'atun tantadimu. Allah memiliki sifat-sifat yang 7. Tantazimu, yang 7 itu teratur. Nah, di mana kita mengetahui sifat yang 7 itu? Di bait yang selanjutnya. Di bait yang ke-9. Faqudratun iradatun sam'u basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, itu nada ya ke bawah. Soalnya kalau hafalan di pesantren atau mahal itu kalau ada bait-bait itu dinadain. Nah, apa artinya faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar? Yaitu sifat kudrat atau berkuasa, iradat menghendaki, sam'u atau mendengar gitu ya, basar melihat, hayat hidup, ilmu mempunyai ilmu, dan kalam berfirman yang berlangsung terus menerus. Nah, dalam kajian yang telah dibahas oleh kita dari minggu pertama hingga ke sekarang itu, bahwa Allah ini mempunyai 20 sifat wajib, dan 20 itu dibagi menjadi 4. Pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah. Apa? Hanya satu, yaitu wujud, bahwa Allah itu ada. Itu sifat nafsiyah, satu. Yang kedua ada sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Ya, sifat yang digunakan untuk meniadakan suatu yang tidak layak bagi Allah. Maksudnya sifat salbiyah ini sifat-sifat yang sebagai argumen kita bahwa Allah itu benar-benar Tuhan. Argumen umat Islam itu sifat salbiyah. Apa itu? Pertama, qidam. Kedua, baqa. Ketiga, mukhalafatul lil hawaditsi. Keempat, qiyamuhu binafsihi. Kelima, wahdaniyat. Nah, udah juga dibahas.
yang apa, yang untuk kita pakai, yang banyak dipakai untuk argumen umat Islam untuk membuktikan bahwa Allah itu memang Tuhan, itu yakni sifat yang ketiga, mukhalafatul lil hawaditsi. Nah, Allah ini berbeda dengan makhluknya. Kalau ada Tuhan yang sama dengan makhluknya, maka itu tidak bisa disebut Tuhan. Dan siapa yang seperti itu? Hanya Allah. Tiada Tuhan yang sama seperti Allah, yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi semua Tuhan kita nafikan. Semua Tuhan itu kita nafikan. Itu menurut Islam itu. Kalau nggak dinafikan berarti ada Tuhan selain Allah kalau seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah, pasti banget ada. Nah, ada berapa? Ada 7. Nah, nanti ma'ani ini, sifat ini mengakibatkan sifat ma'nawiyah. Nah, kita pahami dulu sifat ma'ani. Pertama, kudrat. Ketiga, iradah. Kedua, iradah. Ketiga, ilmu. Keempat, hayat. Kelima, sama. Keenam, basar. Dan ketujuh, kalam. Sedangkan yang keempat ini adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah akibat dari sifat ma'ani tadi. Akibat dari sifat ma'ani gitu. Apa itu? Ya sama gitu, sama kayak sifat ma'ani, kayak kudrat. Allah itu bebas menghendaki bebas melakukan sesuatu. Akibatnya apa? Allah itu bersifat qadiran gitu, maha berkuasa. Itu sifatnya gitu. Kemudian iradah, menjadikan apa? Akibatnya apa? Iradah itu muridan gitu. Ketiga, aliman. eh, Ketiga itu ilmu. Akibatnya apa di sifat ma'niyah? Aliman gitu. Allah itu pintar. Oleh karena itu Allah itu maha mengetahui. Itulah secara gampangnya. Terus Allah itu hayat. Allah itu hidup. Oleh karena itu Allah maha menghidupi. Gitu. Allah itu sama. Oleh karena itu Allah mendengar segala perkataan makhluknya. Kelima, basar gitu ya. Kelima, sama. Jadi sami'an gitu. Keenam, basar jadi basiran. Ketujuh, kalam, maha berbicara, maha berfirman. Maka Allah itu berbicara, berfirman gitu, mutakaliman gitu. Jadi Allah ini berkuasa, Allah ini berkehendak atas segalanya, maka Allah itu berkuasa. Tuh. Allah ini pintar, maka Allah itu mengetahui. Allah ini hidup, maka Allah itu menghidupkan makhluk-makhluk yang lain. Allah ini mendengar gitu, maka Allah maha mendengar segala perkataan makhluknya, maha mendengar semua peristiwa makhluknya gitu. Seperti itu. Yang itu sifat-sifat Allah gitu. Jadi sifat-sifat itu Allah itu ada 20 yang wajib. Sifat Allah yang wajib itu ada 20. Dan 20 itu dibagi menjadi 4. Pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Ketika sifat salbiyah, yaitu kidam, baqa, mukhalafatul lil hadasi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga sifat ma'ni, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Keempat sifat ma'anawiyah. Apa itu? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu sifat ma'anawiyah. Kita lanjut ke bait ke-10. Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mukinin ka fi'lihi. Nah, jadi itu bisa dilihat ya di bait yang ke-10. Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul li kulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh dengan karunia-Nya, dengan keadilannya Allah, Allah memiliki sifat jaiz atau sifat yang boleh sewenang-wenangnya, yaitu boleh mengerjakan sesuatu dan boleh meninggalkannya. Nah, Allah itu memiliki sifat itu. Sifat jaiz bagi Allah itu ada satu. Apa itu? Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak untuk menghendaki sesuatu atau meninggalkan, tidak mengerjakannya. Jadi itu boleh. Itu sifat jaiz atau boleh bagi Allah. Jadi sifat jaiz itu apa? Sifat jaiz itu apa? Fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu. Pekerjaan yang boleh Allah lakukan dan boleh Allah tinggalkan, karena Allah itu maha, ya bebas saja, karena Allah itu Tuhan, ini bebas gitu, nggak bisa diatur oleh kita. Mau mengerjakan ya mangga, itu memang kehendak Allah. Kalau mau ditinggalkan ya mangga gitu. Karena itu kehendak Allah gitu. Itu sifat jaiz. Nah, apa dalilnya? Nah, ada juga di surat Yasin.
Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun fayakun. Kalau Allah mau, gitu ya, ini sifat jaiznya. Kalau Allah mau ya tinggal Allah kerjakan dan itu gampang saja. Kita tinggal tinggal mengatakan kun fayakun, kun gitu. Tinggal mengatakan kun jadilah, fayakun maka jadilah. Apalagi dalilnya? Quran surat Al-Qasas ayat 68. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahum al-khairatu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi Allah, bagi mereka Maha Suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan nah ini dalilnya itu di garis bawahinya adalah Tuhan menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Dipilih-pilih ya memang kekuasaan Allah gitu ya. Jadi Allah mau menciptakan harimau ya bebas gitu. Allah mau menciptakan monyet itu langsung ada di sini ya bebas gitu. Kalau Allah nggak mau menciptakan ya bebas juga, nggak kita paksa gitu. Oh kenapa ya monyet nggak diciptakan di sini? Ya itu bebas kehendak Allah aja gitu. Tapi mungkin kita makanya di pertemuan kajian rutin gitu, kalau anaknya nanya kenapa kenapa ke Allah itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi tanyakanlah hikmah di balik hal tersebut. Hikmah misalnya di perkotaan itu nggak ada harimau. Hikmahnya apa? Ya biar bisa hidup lah. Kalau kalau ada harimau pasti ribut terus gitu ya. Allah tidak menciptakan harimau itu hidupnya di perkotaan yang memakan manusia gitu. Ya itu kehendak Allah gitu. Mau Allah ciptakan memang di situ, mau Allah tidak menciptakannya emang kehendak Allah. Ini sifat yang jaiz, yang boleh bagi Allah. Apa itu? Catat, yaitu fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu. Allah berhak ditinggalkan. Nah, itu gampang ya di bait yang ke-10. Kita lanjut ke bait yang ke-11. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah. Nah, Allah telah mengutus arsala anbiya, Allah telah mengutus apa? Anbiya, nabi-nabi dzawil fatanah, dzawi fatanah yang memiliki apa fatanah kecerdasan. Bisidqi sidik dengan diiringi dengan sifat sidik. Apa itu sidik? Jujur. Wa tablighi dan diiringi juga dengan sifat apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Jadi nabi itu pertama pasti para nabi itu fatonah. Yang kedua pasti para nabi itu sidik, jujur. Yang menyampaikan wahyu yang dia dapatkan. Kemudian wal amanah, nabi itu pasti amanah. Tidak mungkin nabi ada yang berkhianat. Pasti nabi itu amanah. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas apa? Fotonah dulu. Kita bahas fotonah. Arsala anbiya dzawil fotonah. Allah mengutus nabi-nabi dengan diiringi sifat fotonah, yaitu kecerdasan. Apa dalilnya? Nah, ini pasti ada dalil. Karena apa? Kita berbicara tentang akidah. Kita harus ada dalilnya. Kita berbicara tentang akidah. Jangan sampai kayak agama sebelah. Apa dalilnya? Apa ayatnya di kitabmu aja gitu, bahwa Yesus itu Tuhan kita, dan mereka nggak bisa mengatakan. Tapi kalau kita bisa gitu, karena akidah itu ya memang kita tuntunan akidah kita menurut kitab kita, menurut Al-Quran gitu ya. Nah, pertama fatanah. Quran surat Hud ayat 32 tulis. Fatanah dalilnya Quran surat Hud ayat 32. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka telah berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah-bantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, kata kaum Nabi Nuh. Maka
datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini apa maksudnya? Nabi Nuh ini telah apa? Telah membuat hujah-hujah. Terus orang yang bodoh bisa nggak membuat hujah gitu ya? Orang yang bodoh, orang yang tell me ya, telat mikir, itu bisa nggak berbantah-bantahan? Bisa nggak berdebat? Pasti nggak bisa. Itu orang yang bodoh. Sedangkan Nabi ini, Nabi Nuh itu diceritakan berbantah-bantahan gitu ya. Memperpanjang bantahan, malah hujahnya itu diperkuat oleh Nabi Nuh. Siapa kalau bukan orang yang cerdas? Pasti orang yang cerdas. Nah, ini dalil bahwa diwakili gitu. Jadi semua nabi diwakili di sini di ayatnya oleh Nabi Nuh, bahwa nabi ini fatanah, cerdas. Nah, kemudian nabi juga di sini di baitnya apa? Arsala anbiya dzawil fatana bisidqi, dan sidik, jujur. Apa dalilnya nabi itu jujur? Sebenarnya secara logika aja gitu ya, bahwa memang nabi itu harus jujur. Bagaimana nabi bisa dianggap nabi kalau nabi itu tidak jujur gitu. Nah, ini masalah nanti. Ada nabi tidak jujur, ntar nanti berbohong, apa yang disampaikan bukan wahyu gitu. Ini kan masalah gitu ya. Nah, jadi nabi itu wajib sidik, apa itu jujur. Apa dalilnya? Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad, kata Allah, kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Qur'an ini. Karena dalam ilmu tafsir ya, kita sudah belajar bahwa Al-Qur'an ini nama lainnya adalah Alkitab. Nah, apa katanya? Sesungguhnya kata Allah, Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Maksudnya seorang yang jujur gitu. Nabi Ibrahim itu innahu kana siddiqan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu orang yang jujur dan mempercayai bahwa Allah itu Tuhan. Jadi ceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu jujur, tidak pernah berbohong. Karena ada suatu kaum yang pada saat itu mengatakan bahwa para nabi itu berbohong. Nabi Ibrahim itu berbohong, Nabi Isa itu berbohong, Nabi Musa itu berbohong, bahkan Nabi Muhammad itu tuh berbohong gitu ya. Maka ceritakanlah bahwa Nabi Ibrahim ini jujur. Dalil lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauannya. Ini maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara satu kata pun sesuai dengan keinginannya di saat setelah diutus sebagai nabi gitu ya. Tidak pernah berbicara satu kata pun, satu titik pun Nabi Muhammad berbicara dengan kesemauannya, dengan hawa nafsunya. Tapi pasti berbicara Nabi Muhammad itu dengan wahyunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kenapa hadis itu bisa dijadikan sumber dalil? Karena apa? Karena yang diucapkan oleh Nabi, kalau itu memang sahih gitu ya, ada sanadnya sampai ke Nabi, itu pasti wahyu. Itu pasti wahyu. Nabi tidak pernah mengatakan satu kata pun kecuali wahyu dari Allah. Jadi hadis itu wahyu. Nah, ini apa dalilnya? Ini dalilnya. Nah, jadi Nabi itu jujur gitu. Tidak pernah mengatakan hal-hal yang bahkan sebenarnya mengatakan sesuai dengan kemauannya aja boleh gitu ya. Tidak termasuk berbohong. Tapi karena Nabi ingin menjaga amanah, itu maka Nabi tidak mengatakan satu kata pun gitu. Sehingga bisa jelaslah bahwa Nabi itu jujur, Nabi Muhammad itu jujur, Nabi kita tuh jujur gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu siddiq, jujur. Paslah kriterianya ya. Dianggap sebagai Nabi. Kemudian di sini apa di bait ini? Wat tablighi, dan tabligh. Nah, Nabi ini ada sifat wajib bagi Nabi yang ketiga, ini tabligh. Tidak mungkin seorang Nabi menyembunyikan apa? Menyembunyikan wahyu. Pasti Nabi ini tabligh, menyampaikan. Dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 62. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lam minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberikan nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini Rasulullah, utusan Allah, mengatakan seperti ini. Aku menyampaikan. Kemudian Allah diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 62. Tuh. Nah, ini dalil bahwa Nabi ini menyampaikan tabligh gitu.
Dan Allah berfirman dalam ayat lain bahwa tidak mungkin seorang nabi yang telah diutus olehku, kata Allah, itu menyembunyikan wahyu atau ayat-ayat dari Allah kepada umatnya. Pasti mereka menyampaikan tabligh, mau suka ataupun duka, tabligh menyampaikan. Ini ada kisah bahwa Nabi Muhammad SAW ini mempunyai istri bernama Aisyah. Kemudian Talhah ini mencintai Aisyah. Maka Talhah ini ketika Nabi Muhammad SAW pergi gitu ya, Talhah ini melihatlah Aisyah itu di perkarangan rumah. Di rumah. Kemudian ngobrol gitu ya Talhah dengan Aisyah. Ngobrol, ya karena cinta juga Talhah, kemudian di pikirannya Talhah itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka saya akan menikahi Aisyah karena cinta gitu Talhah. Kemudian Nabi datang dan ada rasa cemburu dari Nabi. Ya, kemudian turunlah kemudian Nabi Muhammad menyuruh Aisyah untuk masuk ke dalam rumah dengan rasa cemburu gitu. Kemudian datanglah Jibril menyampaikan wahyu bahwasannya istri-istri Nabi meskipun telah ditinggal oleh Nabi itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya menikah dengan yang lainnya gitu. Nah, Nabi Muhammad ini bukan karena cemburu, bukan, tapi karena tabligh. Emang keadaannya wahyunya turun seperti itu dan harus menyampaikan, dan di situ hanya ada Tolha sebagai sahabat, maka Nabi Muhammad menyampaikannya kepada Tolha gitu. Jadi Tolha langsung sadar diri, langsung insecure lah istilahnya, dan mengurungkan dirinya untuk menikah dengan Aisyah setelah Nabi Muhammad meninggal. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan ya mau tidak mau lah, karena ini adalah wahyu dari Allah. Kemudian di sini di baitnya apa? Wa tablighi wal amanah. Para nabi ini amanah. Apa dalilnya? Quran surat Ad-Dukhan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir an adu ilayya ibadallah inni lakum rasulun aminun. Dan dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercayakan kepadamu. Nah, di sini seorang Rasul mengatakan bahwa untuk menyerahkan budak-budak gitu ya, budak-budak untuk dipercayakan kepada para nabi dan rasul. Karena apa? Karena harusnya para nabi dan rasul itu dipercaya atau amanah. Tidak mungkin Rasulullah itu khianat. Innallaha la yuhibbul khainin. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 58. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang pengkhianat. Sedangkan para nabi itu dicintai oleh Allah. Mana mungkin orang yang dicintai oleh Allah itu berkhianat? Mana mungkin berkhianat? Nah, sehingga nabi ini amanah. Innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang pengkhianat. Allah tidak mungkin mencintai pengkhianat. Sedang di ayat lain Allah itu mencintai orang-orang Allah, dan kita secara logis gitu ya bahwa Allah ini mencintai para nabi dan rasul. Mana mungkin orang yang dicintai oleh Allah itu berkhianat. Nah, itu simpelnya. Kemudian kita bait ke-12 masih di halaman yang sama, bait yang ke-12, wa zaizun fi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Dan boleh di dalam hak Rasul, wa jaizun fi haqqihim, dan boleh dalam hak min aradi, dari hak Rasul ini, min aradi bi ghairi naqsi khafifil marad. Oh, saya salah baca ya. Nah, ini yang bawah. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsi khafifil maradi. Nah, dan boleh di dalam Rasul, dalam hak Rasul, ini sifat yang boleh gitu ya, yang jaiz, yaitu sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya, misalnya sakit yang ringan gitu. Jadi Rasul Allah ini boleh juga sakit gitu, memang itu sifat sebagai manusia gitu. Jadi Rasul itu ya memang manusia, bisa sakit gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga tembus pedang gitu ya pada waktu perang Uhud ke pipinya, tembus. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengutus kalian, mengutus kepada kalian di kalangan kalian, yaitu manusia, mengutus kepada manusia seorang rasul di kalangan kita juga manusia gitu. Nah, itu sifat jaiz bagi rasul gitu ya. Jadi
para nabi juga bisa sakit. Tapi sakitnya itu sakit yang ringan. Bighairi naqsin ka khafifil maradi. Khafifil maradi sakit yang ringan. Sakit ringan, sakit yang ringan. Jadi mustahil bagi Nabi Allah kudisan yang sangat menyedihkan gitu, nggak mungkin gitu ya. Itu ringan saja. Jadi penyakitnya itu ringan, nggak sampai menjijikan, enggak. Itu bertentangan dengan kemuliaan Nabi. Nabi itu mulia. Jadi tidak mungkin menyedihkan lah, tidak mungkin sampai Nabi itu menjijikan, tidak mungkin. Dalil bahwa Nabi ini bersifat sama seperti manusia, bisa sakit, bisa terus tusuk, bisa gitu ya. Apa dalilnya? Quran surat Al-Furqan ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula anzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar gitu ya? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa para orang-orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan bahwa kenapa ya Nabi ini berjalan di pasar, belanja gitu, makan, minum, kenapa nggak diturunkan oleh Allah itu malaikat langsung yang ngasih makan? Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi ini juga sama seperti manusia, butuh makan, butuh minum gitu. Kalau nggak makan apa? Lapar gitu ya. Sama seperti manusia gitu. Harus belanja ke pasar-pasar gitu ya. Nah, itu Quran surat Al-Furqan ayat 7 dalilnya. Juga ada dalil lain, Quran surat Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, jadi sebelum Nabi Muhammad itu ke atas juga, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Itu sama dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, itu sama, butuh makan gitu. Hanya saja mungkin pasar di zaman Nabi Adam itu siapa yang dagangnya gitu ya. Jadi maksudnya mencari makanan, berusaha maksudnya. Jadi dari dulu juga Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu sama berusaha. Sama-sama berusaha untuk apa? Untuk memakan makanan. Itu menunjukkan bahwa Nabi ini adalah manusia, sama juga butuh makan. Nah, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan sebagian yang lain. Jadi ada Nabi itu yang dicoba, yang kekurangan makannya gitu ya. Itu untuk menguji seorang Nabi apakah bersabar atau tidak. Kita lanjut ke bait yang ke-13. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Mereka mendapatkan penjagaan dari Allah dari perbuatan dosa. Nabi ini maksum. Kasairil malaikat seperti malaikat seluruhnya. Malaikat juga maksum. Wajibatun wa fadlul malaikah. Penjagaan itu wajib bagi para rasul. Wajib Nabi itu maksum. Lebih utama dari para malaikat. Bahkan maksumnya Nabi dan Rasul itu lebih maksum daripada malaikat. Jadi maksum itu apa? Penjagaan dari Allah. Itu. Jadi maksum itu terhindar dari dosa. Contohnya Nabi Muhammad itu dari lahir sampai wafat, sampai ila rafiqil a'la, itu tidak pernah melakukan dosa satu kali pun. Tidak pernah. Kalau kesalahan itu memang disengaja. Allah itu memang sengaja, misalnya contoh Nabi Muhammad SAW itu pernah salah lupa rakaat. Itu untuk apa? Untuk mengajari kita. Kalau kita sebagai umatnya lupa itu bagaimana? Nah, karena nanti kemungkinan bakal ada lupa gitu di umatnya, maka Allah membuat seorang Nabi Muhammad itu lupa agar apa? Agar tahu gitu. Oh, kalau lupa itu seperti ini untuk pengajaran gitu kesalahannya. Bukan kesalahan dosa, tidak. Tapi untuk pengajaran. Oh, kalau lupa dalam sholat itu seperti ini. Tata caranya ini. Dicontohkan gitu ya oleh Nabi. Tapi kalau dosa misalnya berzina, tidak mungkin Nabi berzina. Maling, mencuri, tidak mungkin Nabi mencuri. Jadi Nabi ini terbebas dari perbuatan
dosa. Bahkan maksumnya Nabi itu lebih dari malaikat. Kata bait ini, bait ke-13. Nah, kemudian bait yang ke-14. Kita ngebut ya bait ke-14. Maksudnya apa ngebut? Karena untuk mencukupkan gitu ya di jenjang satu ini karena ada hanya 8 pertemuan, kita harus beres satu kitab ini. Nadzam Aqidatul Awam. Bait ke-14. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadz li khamsina bi hukmi wajibi. Dan mustahil dan ada sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib, maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai ketentuan yang wajib. Apa 50 sifat itu? Ya tadi gitu ya, yang telah dijelaskan gitu. Yaitu sifat wajib bagi Allah 20, sifat sifat-sifat Nabi itu yang 4, sifat jaiz bagi Allah juga, terus kebalikannya. Maka itu 25 lah, 50 gitu ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20 dan 40. Sifat jaiz bagi Rasul ada 1, jadi 41. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Maka 45 ya. 45. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat jaiz bagi Allah ada 1. Jadi selengkapnya itu 50. Nah, hafalkanlah kata kata kitab ini, nazam ini. Aqidatul Awam. Hafalkanlah. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadz li khamsina bi hukmi wajibi. Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib, maka hafalkanlah 50 sifat sebagai ketentuan yang wajib. Nah, ada wajib itu dihafalkan. Pertama, siddiq, jujur. Apa lawan katanya? Kizib, dusta. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Apa lawan katanya? Khianat, tidak dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu. Apa lawannya? Kitman. Apa? Itu kitman, menyembunyikan wahyu. Keempat, fotonah, cerdas. Apa lawannya? Baladah, bodoh, jahil. Tidak mungkin. Nah, itu hafalkanlah itu 50. Tuh. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Alhamdulillah, kita satu halaman udah beres nih. Lanjut ke halaman berikutnya. Bait ke-15. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim. Adapun rincian nama para rasul ada 25, itu wajib diketahui bagi setiap mukallaf. Tafsilu rincian. Khamsatin wa ishrina 25 lazimun itu wajib dihafalkan kulla mukallafin oleh siapa? Oleh para mukallaf. Fahaqqiq wagtanim, maka yakinlah dan ambillah keuntungannya. Para rasul Allah, para nabi Allah itu sangat banyak. Nah, dijelaskan dalam syarah-syarah gitu ya, dalam syarah-syarah Aqidatul Awam bahwasannya Allah ini atau rasul ini jumlahnya itu rincinya itu 315 rasul. Sedangkan nabi 124.000 nabi. Itu. Tapi yang kita pahami, yang wajib kita ketahui itu 25 nabi saja. Tidak perlu kita menghafalkan 125.000 nabi, tidak perlu. Tidak perlu kita menghafalkan 315 rasul, tidak perlu. Nah, tulis bahwa nabi dan rasul. Nabi itu yang nabi dan rasul wajib diketahui 25 nabi dan rasul. Nabi yang tidak wajib diketahui itu sisanya. Nabi itu ada berjumlah 124.000 nabi. Rasul yang tidak wajib diketahui ada 315 rasul. 315 rasul. Tulis. Nah, itu di bait yang ke-15 yang wajib bagi kita. Tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqdanim. Nah, bait yang ke-16 apa itu? Hum adamun idrisu nuhu hudu ma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Nah, ini menjelaskan menyebutkan nabi-nabi. Pertama, hum adam. Hum itu mereka. Kembali ke siapa mereka? Ke para nabi yang 20 itu. Hum Adam. Pertama Adam. Idris. Yang kedua Idris. Hum Idris. Nuhun.
Yang ketiga Nuh, Nabi Nuh. Yang keempat Solih, Nabi Solih. Oh, di sini kita ikuti ini aja ya, bait aja. Pertama Adam, kedua Idris, ketiga Nuh, keempat Hud, kelima Solih, keenam Ibrahim. Nah, di bait yang 16 ini ada 6 dulu. Ini perlu diketahui. Pertama Nabi Adam, bapak leluhur manusia. Nabi Idris, kakek dari Nabi Nuh, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Bukhari. Jadi Nabi Idris itu kakek dari Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh siapanya Nabi Idris? Cucunya. Cucunya Nabi Idris. Nah, Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh, Nabi yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan juga kaumnya dari tenggelamnya dengan disertai badai topan. Hanya saja anaknya tenggelam bersamanya. Jadi beliau terus berdakwah selama 950 tahun lamanya. Nah, apa dalilnya? Surat Al-Ankabut ayat 14. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun lamanya, kurang 50. Berarti berapa? 150 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 150 tahun. Itu berdakwahnya, bukan umurnya gitu ya. Tapi berdakwahnya. Kira-kira kalau cocok berdakwah itu umur berapa? Kira-kira mungkin secara logika itu 25. Gitu. Jadi umurnya itu lebih daripada 1000 lah ya. Paling 1000 juga. Ya 1000 lah. Paling 1000 pas atau 1000 lebih umurnya. Itu berdakwahnya itu selama 150 tahun gitu. Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh. Berarti siapa Nabi Hud ini adalah cucunya dari Nabi Nuh. Nabi Hud bin Sam bin Nuh. Hud Sam Nuh. Hud bin Sam bin Nuh bin Fulan bin Idris. Nah, kemudian Nabi ceritanya, kisahnya diceritakan di Al-Haqqah ayat 6 sampai 7 ini ada kaum Ad gitu ya. Kaum Ad yang dibinasakan karena apa? Karena LGBT. LGBT itu yang suka sejenis, yang atau transgender atau apa yang suka sejenis itu kaumnya Nabi Hud gitu ya. Itu apa? Diajab oleh Allah, diajab, nggak ada toleransi, diajab lah. Kemudian Nabi Soleh, siapa Nabi Soleh? Nabi Soleh adalah Nabi dari keturunan Sam bin Nuh, sama berarti kakak beradik dengan Nabi Hud. Idris turun kepada anaknya, tidak diketahui namanya, kemudian kemudian melahirkan anak Nabi Nuh. Nabi Nuh melahirkan anak Sam, Sam melahirkan anak dua yang menjadi Nabi, Nabi Hud dan Nabi Salih. Nah, kemudian keenam ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah, bapak para nabi, bapaknya para nabi. Kalau agama Samawi itu mengakui bahwa Abraham itu nabi. Kristen atau Nasrani, Yahudi, dan Islam yang dimasuk atau dikategorikan dengan agama Samawi itu mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi. Semuanya mengakui. Maka disebut dengan bapaknya para nabi. Nah, nasab beliau bersambung dengan Sam bin Nuh. Juga nasabnya bersambung juga dengan Sam bin Nuh. Jadi gitu. Nah, apa sih cerita singkat itu waktu Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala-berhala, terus menyimpan palunya itu ke berhala yang paling besar. Ketika ditanya oleh kaumnya, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau menanyakan kepada saya? Tanyakan aja kepada patung itu yang besar, itu kan yang megang palunya. Mungkin dia yang melakukannya. Maka para kaumnya Nabi Ibrahim itu kaum pada saat itu mengatakan, mana mungkin patung bisa bergerak, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain. Kata Nabi Ibrahim, itu saja tidak bisa, apalagi memberi kalian rezeki gitu. Nah, itu secara logika tuh. Secara logika itu, karena Nabi Ibrahim itu ahli filsafatnya muslim lah ya, Nabi Ibrahim itu. Kemudian bait ke-17. Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada. Lut
Ismail, Ishak, demikian pula Yakub, Yusuf, Ayub. Itu urutannya. Menurut bait ini, pertama Nabi Lut. Di bait yang ke-17, Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Nabi Lut adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim, keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim, Lut. Nah, kita tahu ya, jadi tahu silsilah keluarga para nabi dari Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad nanti. Nah, Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Ismail. Nabi Ismail jelas anaknya Nabi Ibrahim yang ibunya bernama Hajar. Kisah tentang Nabi Ismail apa? Secara singkat itu air Jam-Jam yang kita bisa melihatnya sampai sekarang, yang oleh pendeta apa Hindu itu yang botak tuh, yang Hindu radikal ya, itu di India ya, itu memang jelas faktanya. Itu mengatakan bahwa Jam-Jam itu sungai apa? Sungai Gangga cina. Kita tuh harus merebut Mekah cina. Buktikan buktikan aja kalau bisa. Nah, itu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu siapa? Putra Nabi Ibrahim juga, Nabi Ishak. Nah, ibunya siapa? Ibunya yang bernama Sarah. Itu Nabi Ishak. Jadi, pertama Nabi Lut, keponakannya Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim yang ibunya bernama Sarah. Ketiga, siapa itu? Nabi Ishak. Ya ketiga di sini ya maksudnya. Ketiga itu Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim yang ibunya bernama Sarah. Kemudian keempat di sini ya, keempat udah ada 10 tapi kita 10 aja gitu ya, kita hitungnya 10 bahwa biar apa? Biar nanti akhirnya ada 25 nabi. Nah, 10 Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub ini adalah anaknya atau cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf siapa? Nabi Yusuf adalah anak dari Yakub. Berarti kalau diruntutkan Yakub bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, itu Yusuf. Kemudian Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ini adalah nabi yang disebut oleh para pakar sejarah sebagai anak Ais bin Ishak. Jadi Ayub bin Ais bin Ishak Ibrahim. Jadi Ishak ini mempunyai 3 anak. Pertama Yakub, yang kedua mempunyai 2 anak. Ishak ini mempunyai 2 anak. Pertama Yakub, yang kedua Ayub. Yang kedua Ais, maaf. Yang pertama Yakub, yang kedua Ais, Nabi Ishak nih. Nah, Yakub menurunkan Yusuf, Ais menurunkan Ayub. Mungkin seperti ini saja pertemuan kali ini. Nanti insya Allah di pertemuan di sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab di link yang kedua, yaitu link sesi khusus untuk tanya jawab selama 30 menit. Silakan mau ada yang ditanyakan tentang yang telah dibahas tadi. Mungkin demikian, silakan setelah ini langsung ya ke link yang tanya jawab itu. Jika ingin bertanya silakan langsung ditulis di sini ya, di chat ya. Demikian ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.